Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin satu proyek kripto itu berhasil, sementara yang lain gagal total? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng cetak biru dari sebuah proyek yang namanya IDBit, buat lihat apakah mereka punya jawabannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita tahu kan banyak banget proyek kripto yang muncul terus hilang gitu aja, cuma didorong spekulasi sesaat. IDBit lewat dokumen konsep mereka mengklaim kalau mereka datang buat menjawab tantangan ini. Oke, jadi gimana caranya IDBit mau jadi beda? Di bagian pertama ini kita bakal lihat dulu fondasi argumen mereka, yaitu klaim tentang sebuah paradigma baru yang fokusnya itu ke bisnis real yang berkelanjutan. Kutipan ini janji utama mereka loh. Coba deh perhatiin kata-kata kuncinya. Bisnis real, berkelanjutan, dan transparan. Dengan ini mereka kayak mau bilang, kita bukan cuma buat spekulasi liar. Tapi kan ekosistem bisnis sebagus apapun butuh fondasi yang kuat ya kan? Yuk, sekarang kita bedah aset digital yang jadi intinya, yaitu token IDBit atau disingkat IDT. Jadi jantung dari semua ini ya token IDT-nya itu sendiri. Aset digital inilah yang dirancang buat jadi bahan bakar yang menggerakkan seluruh platform yang mereka bangun. Oke, istilah ini kedengarannya teknis banget ya. Tapi sebenarnya simple kok. Gini, multirantai itu bayangin aja kayak satu kunci universal yang bisa dipakai di banyak blockchain, jadi fleksibel banget. Nah, kalau deflasi, itu artinya jumlah tokennya sengaja dibuat biar makin lama makin sedikit. Mirip kayak karya seni edisi terbatas, makin langka, makin berharga. Menurut white paper mereka, IDT ini dirancang buat jadi jembatan. Dan jembatannya ini ambisius banget. Mau menghubungkan tiga dunia yang biasanya jalan sendiri-sendiri, dunia DeFi, dunia AI, dan yang paling penting, bisnis di dunia nyata. Nah, supaya sebuah token itu ada nilainya, proyek ini nggak cuma ngandelin kegunaannya aja. Mereka merancang sesuatu yang disebut mesin deflasi. Tujuannya buat menciptakan kelangkaan dari waktu ke waktu. Coba kita lihat deh cara kerjanya. Yang menarik banget di sini adalah perbandingannya. Proyek ini dimulai dengan 1 miliar token, tapi tujuannya adalah menyusutkan jumlah itu sampai sisa 87 juta aja. Itu artinya ada rencana buat menghilangkan lebih dari 90% total pasokan secara permanen. Jadi gimana caranya? Mesinnya itu kerja dalam dua langkah simpel. Pertama, selama jumlah token masih di atas 87 juta, setiap ada transaksi, sebagian kecil tokennya akan dibakar alias dihancurkan. Proses ini jalan terus secara otomatis sampai targetnya tercapai. Kalau sudah sampai 87 juta, mesinnya mati selamanya. Oke, jadi poin pentingnya, punya token langka itu keren. Tapi buat apa? Gimana cara pakainya? Nah, jawaban dari proyek ini ada di sebuah super app yang mereka sebut IDBit Pay. Idenya adalah menyatukan semua kebutuhan pengguna, mulai dari dompet digital, sistem pembayaran, sampai marketplace, semuanya dalam satu aplikasi. Tujuannya simple, biar orang awam nggak pusing lagi sama hal-hal teknis di dunia kripto. Diagram ini kelihatannya mungkin agak ribet ya, tapi kita fokus ke alur utamanya aja. Sistemnya pakai model escrow, yang mungkin Anda sudah familiar kalau sering belanja di marketplace. Jadi pas Anda beli barang, uangnya nggak langsung ke penjual, tapi ditahan dulu sama sistem. Uangnya baru dilepas kalau Anda sudah konfirmasi barangnya sampai dengan selamat. Ini penting banget buat bangun kepercayaan. Tentunya nggak semua transaksi itu mulus. Nah, diagram ini juga nunjukin kalau mereka punya sistem buat menyelesaikan sengketa. Jadi kalau ada masalah, misalnya barangnya nggak sesuai, ada alur yang jelas di mana ada moderator yang akan menengahi langsung di dalam platform. Terus, setiap transaksi kan ada biayanya. Uangnya lari kemana? Nah, alur ini nunjukin kalau sebagian dipakai untuk biaya operasional proyek dan sebagian lagi dibagikan sebagai hadiah buat pengguna yang melakukan staking, alias mereka yang mengunci token mereka di platform buat bantu jaga ekosistem. Oke, proyek gede kayak gini jelas butuh modal kan? Yuk, sekarang kita intip gimana model investasi dan strategi pertumbuhan yang mereka jelaskan di dokumennya. Menurut materi presentasi dari IDBit, ini adalah rincian harga untuk setiap tahap penawaran koin perdana mereka. Data ini menunjukkan ada struktur harga yang naik bertahap, tapi dengan target harga listing yang sama untuk semua investor awal. Terus, gimana caranya biar orang mau ikutan? Dokumen ini menjelaskan dua insentif utama. Pertama, ada hadiah staking, di mana pengguna bisa dapat token tambahan dengan mengunci token mereka. Kedua, ada sistem bonus referral multilevel yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan dari mulut ke mulut. Oke, bagian terakhir nih. Apa sih mimpi besar di balik semua ini? Apa yang mau dicapai proyek ini kalau semuanya berjalan sesuai rencana? Nah,
Ini dia visi resmi mereka. Kalau disederhanakan, tujuannya adalah menciptakan sebuah sistem ekonomi digital baru yang menyatukan banyak teknologi, dan para pemegang tokennya punya suara dalam mengelola sistem tersebut. Rencana yang kita bedah hari ini memang kedengarannya ambisius banget ya, menggabungkan ekonomi token yang langka dengan kegunaan di dunia nyata. Tapi pertanyaan terbesarnya tetap sama, apakah semua rencana di atas kertas ini bisa benar-benar menjembatani jurang yang sangat lebar menuju adopsi massal? Itu pertanyaan yang cuma bisa dijawab oleh waktu dan eksekusi.